Kali ini saya kedatangan sahabat saudara ya, namanya adalah Bli Putu Theo. Bli Putu Theo. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, dan ini permintaan dari teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman sahabat hijrah yang menanyakan tentang bagaimana sih muslim di Bali. Makanya saya mengundang beliau karena beliau memang asli Bali. Tepatnya di Gianyar. Oke, buat semua sahabat-sahabat, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah memang dari teman-teman nih, dari TikTok, dari Instagram. Yang pertama, jadi sebagai orang Bali, seperti apa sih Bli Putu menerima kami nih, sahabat-sahabat muslim yang mungkin bertempat tinggal di Bali, habis itu bekerja di Bali, bahkan kalau saya KTP-nya sudah Bali, Bli. Alhamdulillah sudah Bali ya. Alhamdulillah sudah Bali. Oke, silakan Bli Putu. Ya, kita sih semua menerima. Jangankan muslim, semua agama pun yang ada di Bali itu kita saling toleransi semuanya. Baik itu muslim, Kristen, Buddha, semua pun kita saling menghargai, saling menghormati. Karena di agama kami adalah mengajarkan Tatwamasi dan juga Trihita Karana. Jadi kamu adalah saya adalah kamu, dan kita juga saling menghargai hubungan kita dengan yang di atas, hubungan kita dengan sesama makhluk hidup, dan juga dengan yang ada di bawah, itu alam semesta semuanya. Jadi kita harus saling menghargai semuanya. Jadi itulah toleransi yang ada di Bali. Ya, jadi kalau di Bali tadi apa? Tatwamasi Ya, sama Trihita Karana. hubungan baik dengan sesama, Yang di atas dengan sesama makhluk hidup, dengan alam semesta. alam juga. semesta. Kalau di Muslim, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada sesama. Itu sahabat-sahabatku, luar biasa. Dari awal aja obrolannya udah keren nih. Ya, intinya ini adalah salah satu bentuk toleransi beragama. Betul. Di Bali khususnya. Saya sendiri seorang Muslim dan Bli Putu, Seorang Hindu. tapi kami mempunyai visi dan misi sama, yaitu apa? Membagi kebaikan sebanyak-banyaknya kepada semua umat yang ada di dunia ini. Ya. Wes, luar biasa. Yang kedua, orang banyak yang nanya, nyari makanan yang halal itu susah gitu kan di Bali. Apalagi yang liburan nih, Bli. Betul. Jogja, Bandung ya. Nah. Jadi teman-teman yang mau liburan, nggak usah liburan ke Bali lah. Karena apa? Makanannya susah, kita mau cari yang halal. Karena mungkin yang dilihat adalah babi guling. Babi guling. Ini menurut Bli Putu sendiri gimana? Menurut Bli Putu orang Bali nih, makanan halal susah nggak di sini? Di Bali nggak susah banget nyari makanan yang halal, itu sangat banyak. Oke. Baik itu yang memang dari saudara-saudara kita yang memang perantauan yang berbuka usaha di Bali, itu banyak warung Jawa segala macam, itu banyak. Lalapan ada, sate Madura, Ya. gulai kambing, nasi Padang, itu banyak. Dan juga kita dari Bali pun punya khas, yaitu nasi ayam kedewatan. Ya, itu Muslim bisa makan di situ. Ya? Bisa banget. Ah. Dan itu banyak banget yang makan di situ. Nasi ayam Bu Mangkuk kedewatan itu udah Siap. banyak banget. Jadi jangan khawatir untuk mencari makanan halal itu. Dan satu lagi, ayam betutu. Ayam betutu Itu itu halal juga ya, Bli? Halal, itu khasnya Bali, ayam betutu. Itu juga halal, sahabat-sahabat. Tuh, bayangkan. Sekarang yang ngomong susah nyari makanan halal di Bali, itu salah. Karena apa? Soto Lamongan. Banyak. Di mana-mana ada. Betul. Ya kan? Apalagi nasi Padang. Setiap sudut, Ada. kota dan pasar ataupun kute, ada nasi Padang. Malah ada momen di mana di saat menjelang hari Lebaran, menjelang H-7 lah, menjelang hari Lebaran, kita tuh bingung nyari makanan. Pada tutup, pada mudik semua. Mudik. Jadi tradisi mudik sangat terasa berarti di Terasa. Bali. Ketika memang sudah tradisinya mudik itu pas di hari Idul Adha, Idul Fitri, Iya. maka di Bali itu sepi. Sepi Nyari banget. makan susah ya, Bli? Susah. Susah loh, ditinggalin saudaranya susah. Kita bingung, biasanya makan kemana itu. Nih ya tutup dah mudik. Ya kemana gitu. Hari Iya. kita ya terpaksa ada yang makanan kesukaan kita yang tadi soto Lamongan, Iya. sate kambing atau gulai kambing kita langganan segala macam, ya udah ditahan dulu dalam waktu Ya. 2 minggu ke depan gitu kan, karena mereka mudik gitu. Betul. Nah, ini buat semua sahabat-sahabat nih, seru. Karena apa? Berarti apa? Umat Muslim atau yang beragama lain di Bali itu sangat dihargai. Dan gotong royongnya sangat tinggi. Ya. Salah satu adalah ketika kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, itu yang jagain adalah pecalang. Betul. Nah, banyak yang nanya, pecalang itu apa sih? Ya tanya gitu. Saya ditanya. Ya. Ini kita tanya lagi sama Bli Theo yang memang asli Bali.
Pecalang itu apa, Bli? Jadi pecalang itu adalah sistem keamanan yang ada di desa, masing-masing desa yang ada di Bali. Iya. Biasanya kalau di provinsi lain atau di kota lain itu adanya ansip ya, ansip. Tapi kalau di kita secara adat, kalau ansip itu kan dinas, secara adat itu kita punya pecalang. Jadi mereka menggunakan pakaian adat untuk menjaga suatu desa, dan itu diberlakukan bukan hanya untuk acara kegiatan agama Hindu Ya. aja, tapi apapun kegiatan yang ada di desa itu harus melibatkan pecalang. Ya. Baik itu sekalipun yang tadi Bang Ima bilang ada sholat Idul Adha, Ya. sholat untuk Idul Fitri, bahkan sholat Jumat, setiap sholat Jumat pun Dikawal. dijaga dengan pecalang. Betul. Untuk apa? Penjagaan biar tertib segala macam, dan bentuk saling toleransinya antar umat beragama di Bali. Oke, kemarin saya juga sempat ngupload. Jadi saya kebetulan pas lewat di daerah Marlboro, ada orang tuh nggak pakai helm, pakai songkok. Ah, ternyata hari Jumat. Spesialnya hari Jumat di Pulau Bali itu apa? Itu tadi salah satunya. Kalau hari atau kegiatan agama kita bebas tidak menggunakan helm. Tapi hati-hati, jangan ikutin. Karena apa? Bukan masalah helmnya, Ya, keselamatan kita keselamatan, bersama. Gitu. Tapi kita kan tahu lah momen-momen itu memang sholat Jumat, dan kita pun yang dari Hindu pun karena kita menggunakan udeng gitu kan, Ya. ada kegiatan agama nggak mungkin kan udeng ini taruh helm, tapi dengan jangka jarak yang tidak jauh, dekat, ya minimal 10 kilo masih kita ditolerir lah untuk tidak menggunakan helm. Tapi kan balik lagi, helm bukan digunakan untuk polisi, Ya. tapi helm untuk keselamatan kita. Walaupun jarak 1 meter, kalau udah namanya nasib gitu, Nasib. ya udah gitu. Ya. Itu dia. Takdir namanya Takdir. itu ya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan takdir. Ingat sahabat-sahabat. Oke, selanjutnya lagi. Habis itu apakah berlaku bagi yang non muslim? Misal Hindu. Ya, Hindu pasti ya. Habis itu Kristen. Itu kalau misalnya hari Minggu mereka boleh juga nggak pakai helm. Karena kalau Kristen sendiri kan pakaiannya, mohon maaf nih, Ya. untuk pakaian dia ke gereja itu kan masih nasional. Ya. Jadi otomatisnya pakai helm. Pakai helm dia. Oh, Tapi luar kalau biasa. muslim kan karena dia menggunakan peci, Songkok. songkok, dan mereka juga memang momen yang sholat Jumat ya Ya. pastinya. Tapi teman-teman atau saudara-saudara kita yang muslim pun tidak mungkin dong dari Ya. Kabupaten 1 untuk sholat Jumat ke Kabupaten 2, kan nggak Ya, mungkin. betul. Pasti mereka jaraknya dekat-dekat. dari Jadi rumah sudah sama- dipikirkan lah ya. Ya. Kebijakan itu sudah Ya, dipikirkan. pastinya. Dan mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Bali dan semua yang ada di Ya. sini atas kebijakan-kebijakan yang diberikan. Itu ternyata ini sangat luar biasa. Ayo buruan nih pindah ke Bali. Ayo pindah ke Bali. Pindah ke Bali. Tempatnya asik dan siapa sih nggak kenal Bali? Semua orang pengen. Pasti. Bahkan saya waktu ketemu sama salah satu sahabat nih, Bang Beli Putu, dia tuh nggak tahu Indonesia. Jadi taunya Bali. Bali di mana Indonesia Iya, gitu ya. jadi di mana Indonesia. Oke, kita lanjut lagi tentang toleransi beragama. Jadi ada tempat ibadah, ya, 5 tempat ibadah. Betul. Itu di situ menunjukkan bahwasanya Bali ini sangat menerima pendatang yang beda keyakinan. Salah satunya adalah apa namanya itu? Belipu tuh, yang tempat 5 tempat ibadah itu. Itu daerah, lupa saya namanya, tapi daerah Nusa Dua itu ada. Puja Mandala. Puja Mandala itu di daerah Nusa Dua. Itu satu tempat itu, semua tempat ibadah itu ada jadi satu, baik itu pura, masjid, gereja, wihara, semua ada di satu tempat, dan itu menjadi destinasi buat umat-umat yang lain yang lagi liburan ke Bali, bingung nyari tempat khususnya untuk sembahyang. Ya. Daerah Kuta Selatan ataupun Jimbaran, Nusa Dua sekitarnya, jadi mereka langsung menggunakan di Puja Mandala. Puja Mandala. Gitu. Dan yang agama lain juga ada di situ. Ada wihara, ada Betul. gereja, ada pura, luar biasa. Dan ketika hari-hari tertentu, mereka juga melakukan sebuah ibadah dan yang satu sama lain sangat menghargai. Nah, Iya. itu yang dinamakan toleransi beragama. Karena apa? Kita ada di Indonesia. Betul. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi Tuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan kita masing-masing terus sakarpe dewe. Kalau orang Jawa bilang sakarpe Betul. dewe. Itu. Oke, lanjut lagi. Kan banyak nih orang bikin VT. Nah, contohnya nih kemarin saya ngelihat satu VT namanya Beli Komang. Dia makan babi. Kriuk. Itu dihujat sama sahabat-sahabat yang beragama Muslim. Ya. Saya cuma mau mengingatkan, stop. Karena apa? Itu salah satu Anda tidak bertoleransi beragama serta tidak menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain.
haram menurut umat Muslim, tapi untuk umat Hindu tidak haram. Jadi ada kalau mau menyampaikan segala sesuatu, ya buat mereka nggak haram, boleh dimakan. Sama halnya dengan sapi. Betul. Nah, ayo kita bahas nih. Kalau kita nggak boleh makan babi, ya kan? Karena itu dalam agama kita dilarang, ya jangan makan. Terus kalau misalnya beli putu, Ya. Jadi kalau kami di Hindu sangat menghormati, sangat menjunjung namanya sapi ya. Kenapa? Memang ada beberapa umat Hindu yang memang makan sapi, ada. Ya. Tapi kita sangat yang namanya menjunjung itu sapi, karena memang sapi itu adalah hewan yang sangat disucikan di agama Hindu. Jadi sapi itu ibaratnya sudah ibu kita. Terus yang kedua itu adalah sapi itulah salah satu kendaraan, bisa disebut kendaraan dari runtutan dari dewa-dewa yang ada di agama Hindu. Dan kegiatan atau upacara yang ada di Bali juga terkadang menggunakan sapi. Jadi hewan sapi ini sangat kita hormati, jadi sebisa mungkin kita hindari. Dan memang beberapa pendeta segala macam yang memang sudah khusus untuk keagamaan itu memimpin suatu keagamaan, itu memang tidak diperbolehkan untuk makan daging sapi. Itu sahabat-sahabat. Dan kita nggak pernah loh ya melihat viral seorang yang beragama Hindu ngejek kita yang makan sapi. Nggak ada. Makanya jadilah orang yang cerdas ya. Itu aja buat semua sahabat-sahabatku. Saya Muslim ya, beli putu Hindu, tapi ingat ada beberapa hal. Jadikan perbedaan itu untuk mempersatukan kita dalam kerukunan ya, dalam sebuah silaturahmi yang sehat. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita menjadi terpecah belah. Karena apa? Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Indonesia. Agamaku ya agamaku, agamanya beli putu ya agamanya beli putu. Hargai keyakinannya, beli putu juga sama menghargai keyakinan saya. Tujuannya apa? Mencari ridhonya Allah, mencari kebaikan untuk beli putu. Nah, kita sekarang bahas nih tentang Muslim dan Hindu. Yang pertama, adakah di Hindu itu hari akhir? Hari apanya? Hari akhir. Untuk hari akhir itu seperti kiamat itu maksudnya? Iya. Pasti ada, tetapi kita lebih percaya itu adalah kita reinkarnasi itu ada. Oh, reinkarnasi. Wah, seru. Buat teman-teman yang Muslim, ayo kita bahas tentang reinkarnasi. Karena apa? Banyak yang menanyakan, itu kalau di Hindu reinkarnasi, maksudnya reinkarnasi seperti apa? Silahkan beli putu. Ngopi dulu beli? Boleh, kita angkatkan kopi dulu ya. Luar biasa hari ini pokoknya. Kalau channel ini disukain banyak orang dengan toleransinya, maka kita akan buat video-video yang lebih menarik. Mungkin bisa jadi cari yang beragama Kristen. Kita ajak ngobrol, ngomongin tentang iman masing-masing, itu keyakinan masing-masing. Monggo beli. Siap. Yang tadi beli, kita bahas tentang reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi kita di Hindu itu kita percaya adanya reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu ada, dan kita pastinya mengenal reinkarnasi itu akan terjadi, tidak akan keluar dari lingkungan keluarga kita. Jadi yang kemarin itu ada nenek kita yang telah meninggal, sudah diupacari ngaben atau pembakaran mayat di Bali, dan mereka sudah berstana di pura atau di pura yang ada di rumah kita, dan dia akan suatu saat akan bereinkarnasi lagi, akan terlahir kembali. Reinkarnasi adalah terlahir kembali. Nah, di mana mereka tapi tidak mengingat masa lalunya, dia akan menjadi seorang yang baru dengan segala sesuatu yang sudah dia bawa dari dulu. Jadi kita mengenal adanya reinkarnasi itu. Memang mungkin di Muslim hidup hanya sekali ya. Jadi kita harus berbuat amal, kita harus berbuat kebaikan menuju surga. Gitu kan pasti. Nah, kita sama di Hindu. Bukan berarti kita ada reinkarnasi, udahlah kita buat kegaduhan lah, kita buat dosa dulu. Toh juga bisa hidup lagi. Bukan. Jadi di Hindu tuh ada namanya kita sistemnya karma. Karma pala itu yang kita bisa, bahkan kita bisa dapatkan karma itu di kehidupan berikutnya. Kalau kita sudah berbuat kita yang jelek, bahkan yang sangat hina sekalipun, kita bisa reinkarnasi, tapi belum tentu menjadi seorang manusia. Gak jadi manusia, guys. Bisa jadi tidak menjadi manusia, karena mungkin dosa kita sudah terlalu banyak, sudah lebih banget. Jadi bisa aja menjadi hukuman, mungkin menjadi binatang. Kita nggak ada yang tahu. Itu sudah sehina-hinanya ya. Sudah sehina-hinanya. Dan kadang-kadang di Bali pun, di Hindu sendiri, dalam satu keluarga misalnya
saya punya anak yang istri saya hamil, sudah lahiran. Kadang-kadang kita menanyakan nih, bahkan kelihatan banget nih Ya. dari perkembangannya dia di saat kita katakan, kita baru tanya, oh ini ternyata si kakek yang reinkarnasi ini lahir kembali. Bahkan gelagatnya ataupun ciri khas si anak itu hampir sama. Itu yang terjadi, keunikan yang di Bali itu, oh ini si kakek nih lahir kembali. Kita lihat nih dari cara makannya dia, kita bisa tahu, oh ya kakek itu bener dia kalau makan tuh lama banget. Tapi secara perlakuannya ada perbedaan nggak, Bli? Ada apa sih? Dan dia yang tadi saya bilang itu, dia tidak bisa mengingat yang kehidupan lama, tapi sifat dan karakter dia sama. Jadi yang tahu dengan karakter adalah kan mungkin saya ataupun orang tua saya yang tahu bagaimana sifat dan karakter si kakek itu dulu, gitu kan, cara makannya, terus caranya pembawaannya gitu, itu sangat unik. Dan itu pasti akan lahir di keluarga kita, tidak mungkin lahir di keluarga orang lain. Kecuali yang hina tadi, yang kerjaannya pokoknya maksiat dan lain-lain gitu kan, dia akan dilahirkan kembali tapi sebagai binatang. Betul. Gitu ya. Itu adalah keyakinan daripada sahabat-sahabat dari agama Hindu. Nah, buat semua sahabat-sahabat yang beragama Muslim, Liputu aja tahu hidup cuma sekali. Sekali. Jadi hati-hati, pergunakan kehidupan Anda sebaik-baiknya. Mencari ridho Allah, berbuat yang baik-baik. Betul. Itu. Kalau di Hindu tadi diyakini adalah nanti bisa reinkarnasi dan dilahirkan sebagai hewan atau binatang. Kalau di agama Islam, ketika kita menjalankan sesuatu yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan balasan di hari akhir, yaitu hari kiamat, ya kan, akhirat. Habis itu sebelum nanti hari kiamat di kuburan. Ada siksanya, ada. Namanya siksa kubur. Ya, kayak lagunya Ida Laila, ya kan? Jadi untuk semua sahabat-sahabat, ya inilah perbedaan. Tapi jangan sampai perbedaan kita membuat kita musuhan. Ya, ada batasan, jangan. Ada batasan. Ya, jalani segala sesuatu yang engkau yakini. Betul nggak, Bli? Betul. Jalani segala sesuatu yang engkau yakini dan jangan menjalani sesuatu yang dilarang oleh agama kita masing-masing. Betul. Gitu. Kita lanjut lagi nih, Bli. Wah, seru banget nih pokoknya. Kopi, Bli, kopi dulu, angkat dulu ya. Kopi, siap. Mudah-mudahan nanti suatu saat ada yang sponsorin kopi ya. Iya, mudah-mudahan. Channel kita yang nggak seberapa, mudah-mudahan membawa berkah. Amin. Terus terkait dengan ini, Bli. Apa namanya, kalau di agama Hindu itu kan sangat percaya dengan karma ya. Betul. Sangat percaya dengan karma. Terus kita di agama Muslim itu sebenarnya tidak percaya karma. Bukan tidak percaya, tapi tidak ada karma dalam agama Muslim. Tapi balasan tadi ada. Yang kita mau bahas adalah cuman sebutannya yang berbeda. Ya, sebutannya yang berbeda. Makanya teman-teman kan banyak yang nanya, karma itu seperti apa sih, Pak Ustadz? Ya, kayak gitu. Makanya jangan mempercayai bahwasanya karma itu bukan, itu hanya sebutan aja. Kalau di Beliputu nanti karmanya bisa jadi binatang, bisa jadi ini yang paling hina. Kalau kita adalah mendapatkan siksa. Itu aja, apa yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan. Karena kalau karma itu beda lagi nanti. Betul. Jadi di saat kita hidup, kita bisa mendapatkan balasan langsung. Ya. Karma itu ada 3. Karma itu di saat kita hidup mendapatkan balasan, atau nanti kita di saat tua, ataupun anak kita yang mendapatkan balasan. Dan berikutnya adalah di kehidupan kita berikutnya. Jadi karmanya itu kalau tidak kena kita, kena cucunya. Betul. Anak cicitnya. Misalnya nih, contoh. Iya. Di saat kita masih bujang nih, kita pacaran, kita seorang playboy, pacaran dengan ini itu sampai mohon maaf nih, misalnya pacaran ternyata hamil, gitu. Kita kabur segala macam, kecolongan. Kita udah terbebas segala macam. Jangan harap itu akan bebas. Suatu saat mudah-mudahan tidak terjadi dengan saudara-saudara semua. Di saat kita sudah punya anak, kita lupa akan dosa kita itu. Ternyata di saat anak kita sudah dewasa, dan itu terjadi dengan anak kita, itu bisa terjadi. Dan misalnya kita emosi, nah itulah yang dirasakan kepada orang tua yang dulu, yang kita rasakan saat itu. Berarti jahat banget apabila kita melakukan keburukan, benar ya, Bli? Karena apa? Kalau kita nggak dapat, anak cucunya yang dapat. Masya Allah. Ya, buat teman-teman hati-hati, ya. Intinya apapun itu, tanamlah kebaikan agar engkau memanen kebaikan. Betul. Itu apa yang kau tanam, itulah. Itu. Ternyata banyak kesamaannya. Luar biasa. Lanjut lagi, Bli. Kita masih membahas tentang bagaimana caranya sahabat-sahabat yang ada di luar sana itu nyaman ke Bali, hiburan, makanan tadi sudah kita bahas. Habis itu tempat ibadah sangat banyak juga, ya. Tapi hebatnya lagi saya nggak tahu. Kalau pura-pura saya tahu yang besar-besar karena
sahabat saya banyak yang Hindu, Ya. kalau touring ke Besaki, Ya. ke ini. Yang saya bikin merinding tuh bukan apa. Saya masjid yang ada di Denpasar, itu mungkin saya yang tahu cuma beberapa. Beli Putu ini tahu semua. Ayo coba bayangkan sahabat-sahabatku. Ini berarti sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita tes. Beli Putu, masjid di daerah Denpasar ini ada berapa beli? Banyak. Ya. Denpasar aja banyak ya. Di kota Denpasar itu ada Masjid Agung Sudirman, ada masjid, kita nyebutnya Masjid Polda karena bersebelah dengan Polda Bali. Ya, Polda Bali. Itu di daerah Kampung Jawa, di Jalan Ahmad Yani juga ada, di Kampung Jawa masjid yang sangat besar juga. Kurang lebih 1 kilo dari Masjid Agung Sudirman itu juga ada di Jalan Ponorogo. Ya. Bahkan di di jalan arah selatan di Pulau Kawe itu ke selatan, Ya. Pedungan itu ada juga di Kampung Bugis atau ada masjidnya juga. Ke baratnya lagi di daerah Sanur dekat Hotel Bintang 5 ya, Bali Beach, itu juga ada masjidnya juga yang bisa digunakan untuk sholat Jumat berjamaah. Itu banyak banget di Bali, di Denpasar Masya ya. Allah. Belum lagi di masing-masing kabupaten tuh pasti ada. Ya, berarti kalau teman-teman liburan ke Bali, misal nih ke Tanah Lot, Ya, tinggal bilang aja sama drivernya ya beli Ya. ya. Saya kepengen ke masjid sholat, ya, udah pasti dianterin, diantarin ada. pasti ada ya. Ada. Oh, Bedugul, apalagi daerah Bedugul kawan-kawan, sahabat semuanya. Ada juga. Itu satu rentet masjid semua di sana. Dan yang uniknya lagi, ternyata di Bedugul itu adalah salah satu tempat ziarah khusus buat umat Muslim, betul ya? Betul. Beli. Ternyata di situ ada dan itu rame banget. Saya pengen banget nanti sekali-sekali kita ke sana beli ya. Boleh. Nah, terus ada lagi nih beli yang lagi viral kemarin, Mbak Yolo Ina, tahu kan Ya, Mbak Yolo ya, Ina? tahu. Artis TikTok. Artis TikTok. Beliau itu sampai manggil saya. Hmm. Dia bilang, Tat, emang kalau misalnya saya ikut melukat itu musyrik ya Tat? Atau syirik ya Tat? Gitu dia bilang. Sekarang kita tanya sama beli, makna daripada melukat itu apa? Ya, oke, semua sahabat-sahabat agar mereka ini nggak selalu ngejudge orang sembarangan. Betul. Gitu loh. Makna dulu, nanti dari agamanya saya akan menjabarkan sedikit. Dari Beli Putu nih, makna melukat itu apa di Bali? Makna melukat itu adalah pembersihan diri. Ya. Pembersihan diri di mana mungkin ada hal-hal negatif yang melekat pada diri kita, tubuh kita. Oke. Itu kita memohon pada yang di atas untuk dibersihkan. Istilahnya secara apa ya? Secara formalitas itu dari air ya, pada itu pembersihan diri. Intinya adalah pembersihan diri. Mungkin di Muslim ada istilah wudhu. Ya, Ya. betul. Jadi kita juga sama menggunakan elemen air itu untuk Air yang membersihkan- suci air tadi. suci, karena itu memang berasal dari mata air, bukan dari apa. Itu Ya. memang dari mata air, memang pemberian dari alam yang kita gunakan dan kita percayai untuk membersihkan diri kita. Ya. Dan itu kalau nggak salah tempatnya di Tirta Kita Empul. Ampul. Bahkan di Bali banyak loh. Oh, Selain banyak. Tirta Empul, ada juga di banyak banget di Sudamala, ada di Bangli, Oke. Gunung Kawi juga ada, segala macam banyak. Dan itu ada tempat di atas itu istana Tambak Siring, presiden ya, pertama istana, kita. ya, istana Tambak Siring salah satunya. Selain istana Bogor, Ya. ada juga istana Tambak Siring, itulah istana presiden. Oke, luar biasa. Kalau ngomongin Bali itu baru tempat-tempat beribadah loh, belum ngomongin wisatanya. Oke, ngomongin wisata sekarang. Ya, mau lagi dari teman-teman. Di Bali itu masuk ke pantai, bayar nggak sih beli? Atau cuman bayar parkir misalnya? Kalau ke pantai itu cuman bayar parkirnya aja, Oke. menikmati fasilitas, menggunakan fasilitasnya pantai ya, bukan Ya. yang lain-lain. Pantainya silahkan, karena alam menyediakan pantai untuk kita dan kita gunakan untuk diri kita. Tidak ada bayar apapun, cuman bayar parkirnya aja. Oke, Masya Allah. Jadi intinya buat semua sahabat-sahabat nih, buang jauh-jauh perasaan yang buruk ya. Istilahnya kalau teman-teman mau liburan ke Bali, datang. Terus kan ada driver nih yang ngajak driver. Ya. Tanyakan kalau mau sholat ke mana. Insya Allah mereka semua tahu masjid ada di sebelah mana. Karena ingat, kalian liburan ke Bali melihat alam yang sangat luar biasa, itu sama dengan Anda sedang ya melihat kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut liburan ke Bali. Dan kalau mau mencari travel, guys, cari travel. Promosi sedikit, Pak. Promosi sedikit. Jadi kalau mau silakan aja teman-teman, mau sewa mobil plus driver dan lain-lain, silakan aja hubungin Instagram ya, Bang Imaduddin atau Beli Putu Theo. Nanti rencananya insya Allah saya sama Beli Putu Theo akan berkolaborasi
dalam sebuah dakwah masing-masing ya. Dakwah masing-masing itu saya berdakwah tentang agama saya yaitu Islam. Beli Putu Teo akan menebarkan kebaikan untuk yang beragama Hindu, khususnya di Bali. Mudah-mudahan saya minta doanya kepada semua sahabat-sahabat, saya dan Beli Putu Teo diberikan kesehatan dan semua teman-teman juga diberikan kesehatan. Intinya, ayo sebanyak-banyaknya menebarkan kebaikan, jangan menebarkan kebencian. Nah, itu. Salam sehat selalu buat sahabat-sahabat. Salam dari saya, Imadudin. Dan saya Putu Teo. Dan kita adalah saudara, keluarga pastinya. Ingat pesan terakhirnya, beda keyakinan tidak harus memecah belah kita. Betul. Ya, Beli. Ya. Intinya kita semuanya adalah satu sahabat, satu saudara, yaitu di bawah Pancasila. Ya. Dan NKRI harga mati. Oke, kali ini sebelum tutup nih, Beli, saya ada oleh-oleh buat Beli nih. Ya, ini ada namanya Wangi Ramadhani. Wangi Ramadhani ini adalah minyak. Yang ini kalau kita coba di sini nih. Nah, ini akan mengingatkan bagi teman-teman yang suka ke Mekah, ya, umroh, haji. Nah, itu baunya seperti Ka'bah, parfum di sana. Dan ini dikasih ke Beli Putu, ya meskipun beliau nggak beragama Muslim, karena apa? Wangi itu penting. Wangi itu penting. Jangan sampai kita bau badan. Iya, Beli ya? Betul. Ya, ini adalah, nah itu tadi. Namanya adalah, itu kasturi Rabbani yang ini. Jadi ini bisa dibeli buat sahabat-sahabat semuanya untuk kita. Dan ternyata junjungan kami, ya Rasulullah SAW itu selalu wangi, Beli, kemana-mana, Beli. Nah, kalau dibeli Putu juga kan nggak mungkin apa. Apalagi waktu ibadah, harus wangi. Indahnya toleransi, ya. Kalau begini-beginian boleh dipakai. Ingat sahabat-sahabat, jangan membatasi. Wah, itu kan muslim, minyaknya orang Muslim harus dipakai. Ya, Muslim enggak. Minyak ini boleh dipakai oleh siapapun. Oke, indahnya perbedaan dan indahnya perselisihan keyakinan, namun tidak membuat kita selisih pendapat ataupun terpecah belah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Disambung dengan yang di Bali. Om Santi Om. Sehat selalu. Islam itu indah. Hindu juga mengajarkan kebaikan untuk menebarkan kebaikan ke semuanya. Insyaallah. Amin.